tahu gak sih banyak orang terkenal matanya tiba-tiba bonyok. Gue sempet lihat juga Elon Musk ya. Dia bilang katanya dipukul sama anaknya yang namanya X katanya. Kalau gue sih sering bengap-bengap itu sih. Bengap, kenapa? Tapi nonton drakor tapi. Lo tau gak sih kalau banyak artis ini ya kan yang tiba-tiba suka berubah-ubah penampilan. Gue sih yakin lah mereka artis-artis gue yakin ini cuma usaha rebranding aja lah. Nanti kita coba pakai atribut-atribut iblis aja Son. Menurut gue kita bisa berhasil. Katanya artis-artis suka nipu ya. Scam ya. Iya. Scam. Gue paling suka tuh ngebahasin artis-artis yang nge-scam seru banget. Nah. Tapi salah satu yang terbesar yang mungkin nanti bisa lo bahas juga nih. Ini seru banget. Lo tau gak sih kasus penipuan influencer tergila di dunia? Contohnya ada satu orang namanya Coco. Nah ini seorang Orang Cina cewek. nih, Oh bukan. Dipik. Bener, Tapi daripada influencer lifestyle ada yang lebih parah lagi kalau menurut gue. Ada lagi yang lebih parah. Dan ini udah dibahas juga sama Bang Aldo. Yaitu kids influencer. Kids influencer bisa terjadi sama semua orang sih sebenarnya yang punya anak ya. Bener. Katanya banyak orang tua yang maksa anaknya buat jadi influencer ya Bang Aldo. Iya. Materi-materi yang kita pelajari di sekolah itu kadang-kadang nggak bener sebenarnya menurut gue. Gue bisa bilang itu nggak semuanya bener lah. Nggak semuanya. Semakin kita belajar kesini kan ya kita dan Bang Aldo kan kurang lebih sama kontennya. Kita banyak ngelakuin riset juga, ya kan. Kadang-kadang kita nemuin gak sih kayak misalnya hal-hal yang tadinya di sekolah kita pikir A, ternyata pas kita riset, oh enggak deh. Ternyata B ternyata. ternyata. Lu tahu nggak sih sejarah alternatif yang beda sama yang diajarin di sekolah, Son? Wah, apa ya tuh ya? Wah, apa? Lu, Bang. Oh, gue duluan ternyata ya. Oke, jadi yang pertama nih ya, ini yang ilmunya udah luas banget tentang penemu pesawat pertama. Ya kan, kita kan tahu kalau di soalnya ngomongin samudra tadi ilmunya luas makanya tadi. Oh, benar juga. Saya sambungin Seluas tuh. samudra ya. Iya. Seluas samudra. Iya. Jadi orang tahu ya kan di sekolah itu diajarin, oh yang penemu pertama ya si Wright Brothers ya kan, Wright bersaudara. Ternyata dia punya sisi lain dari ceritanya. Oke. Yang pastinya nggak diajarin, ya kan. Jadi ternyata kalau dilihat dari kronologi dari sejarahnya itu, Wright Brothers itu bikin pesawat, tapi pesawatnya itu nggak bisa lepas landas sendiri. Jadi perlu bantuan alat peluncur lah, atau katapult ya kan. Gampangnya ketapel lah, ya kan. Jadi kesannya supaya dia terbang, ya harus diketapel dulu. Jadi kayak glider kesannya. Salah satunya juga buktinya kurang kuat, ya kan. Karena dia ini klaim jatuhnya. Jadi bener-bener dilakuinnya itu penerbangan pertama itu secara tertutup. Yang lihat cuma timnya doang atau kayak ponakannya apa segala macam. Gak banyak kan? saksi mata. Gak banyak saksi mata di situ. Sama yang terakhir yang pesawatnya itu bener-bener ditutupin, dirahasiain karena dia takut kena paten lah apa segala macam, ya kan. Nah, sedangkan ada tokoh penerbangan dari Brazil namanya Santos Dumont. Nah, Ya kan. Jadi tadi kan yang Wright Brothers itu kan tahun 1903 ya kan. Nah, dia ini tahun 1906 dia ini nyiptain pesawat yang bisa lepas landas sendiri. Udah sekarang nih ya gitu ya. Yang udah sekarang lepas landas sendiri, sama yang kuncinya itu dia disaksin sama publik, media-media gede ya kan, bahkan Federasi Penerbangan Internasional itu nyaksin semua. Dan itu dia berhasil di situ. Ya kan, makanya sampai sekarang itu orang-orang Brazil gitu masih suka nyindir si Wright Brothers ya kan. Karena mereka ngomong kayak kalau pakai ketapel mah batunya bisa terbang. Iya bro, funding fathersnya gue nih gitu. Gitu. Ini mah lebih ke Angry Birds nih kayaknya. Ini berarti cocok. Nah, ya kan. Nah, benar. makanya kalau ditanya misalnya, jadi sebenarnya penemu pesawat pertama itu siapa sih? Kalau secara kronologi bisa dibilang Wright Brothers yang pertama karena klaimnya itu ya kan. Walaupun foto yang tersebar itu kan yang terkenal ya kan, fotonya dia lagi pakai alat peluncurnya itu kan di tahun 1903. Tapi baru dirilis ke publik itu tahun 1908. 5 tahun setelah klaimnya dia, sama 2 tahun setelah Dumont terbang itu kan. Nah itu, tapi kalau dari benar-benar dari standar penerbangan gitu kan, disaksiin publik apa segala macem, si Santos Dumont ini Kan maunya barat banget. nah itu kan dari Amerika ya kan. Barat banget. Wah, ini Brazil. Latin jatuhnya gitu. Bayangin aja nggak ada kayak orang pemerintah situ, nggak ada ilmuwan, nggak ada media gede, tapi klaimnya diterima sama internasional gitu. Iya benar. Negara adidaya beda soalnya. Ah, iya, Beda. bener juga. Itu waktu orang Brazil bilang, oh itu Santos Dumont, tuh sambil gini dia, sambil lintas kan. Santos Dumont itu. Ada Gila. juga. So ada Neymar keluar lagi juga ada juga. Iya. Curveball itu Neymar itu. Iya kan? Benar. Itu salah satu yang sisi lain dari sejarah gitu ya. Sejarah. Terus ada juga cerita tentang sejarah helm Viking. Pernah tahu nggak? Belum pernah denger gue. Kan helm Viking itu kan digambarkan kalau dia tuh bertanduk ya kan. Wah serem. Ternyata pas ditemuin SNI ternyata. enggak bukan SNI dong. Sekarang ini nih. Bukan.
Bukan full face ya, full face. Iya, benar. Helm Vespa taunya ya. Jadi ternyata pas ditelisik lagi gitu ya lebih jauh, Viking itu nggak pernah pakai helm bertanduk kan? Oh gitu. Viking itu nggak pernah pakai helm yang Terus ada tanduknya tanduknya. ketemu dari mana ya? Helm Viking yang sebenarnya itu adalah helm biasa yang dia itu bentuknya seperti helm kepala, abis itu menutupi hidung juga gitu. Oke. Tapi nggak ada tanduk di atas kepalanya, biasa aja kayak helm perang biasa gitu. Iya, kayak helm perang biasa gitu. Jadi awal mulanya Viking itu digambarin dia itu bertanduk helmnya itu gara-gara ada salah satu seniman yang menggambarkan demikian gitu. Ilustrasi ya. Ilustrasi, Wow. ya kan? Jadi ada seorang seniman yang membuat ilustrasi di mana Viking itu helmnya dikasih tanduk biar terlihat ya lebih barbar dan lebih buas gitu, lebih menakutkan. Karena kan Viking itu kan dikenal sebagai bangsa yang barbar ya kan? Iya. Buat memperkuat apa namanya stereotip itu. Iya betul. Ditambahin Strongman tanduk gitu ya. tuh sound di kepalanya. Jadi sebenarnya nggak pernah. Biar serem. Biar serem Biar doang serem, sebenarnya. bener-bener. Tapi ya orang tidak menyadari itu, dikiranya itu beneran gitu kan. Oh. Itu yang pertama. Yang kedua ini Son, guru-guru tuh kadang suka ngomong katanya otak manusia itu cuman digunakan 10% doang katanya Son. Itu mau Iya. Iya kan? Biasanya itu ngawur tuh. biasanya itu dikeluarin pas lagi mau motivasi anak murid. ya gila kan? kalau Son masih tanya itu Son. Dia masih nanya itu ya. Gila kau Son. Nggak masuk kira akal. beneran tuh Kalau risetnya. 10% kau lagi gak duduk kayak gini kau. Ya kan? Katanya 10% doang. Itu biasanya buat motivasi murid ya kan. Kamu baru 10% aja begini. Gimana kalau 100%? Ya kan? Ternyata klaim itu mitos doang Son. Mitos. Oh gitu. Kan dari film Lucy apa segala macam kayak gitu juga kan. Masa dilihatnya dari film lu? Biasanya dari film Lucy dia. Iya. Jadi itu sebenarnya mitos doang ya. Mitos doang. Mitos doang. Sebenarnya otak manusia itu ya digunakan semuanya. Digunakan semua. Hampir semuanya digunakan. gitu. sebenarnya. Iya, Hampir dari semuanya 100%. digunakan. Oh. Hampir 100% tuh digunakan otak manusia itu. Terus yang untuk ente kita minum tuh hidup. buat apa? Hah? Yang ente waktu itu ini minum buat apa? Buat apa tuh? Minuman apa nih? Ente memanggil BNN ke sini apa? Vitamin maksudnya. Vitamin kan banyak yang buat meningkatkan meningkatkan tubuh lah. meningkatkan kinerja otak. Ginkgo Saripati biloba. ayam. Ginkgo biloba. Saripati ayam. Ginkgo biloba. Ginkgo biloba maksudnya. Iya, benar, Malu mau benar. ngapain tuh pakai ginkgo biloba begitu? Buat riset lah. Iya, biar nggak Riset. cepat Biar pikun seger. juga. Iya, riset buat konten besok. Ya kan? Iya. Detektif Aldo datang nih harus pinter, gua harus pinter, gua harus pinter. harus gua. pinter, harus Gitu. Bener. Neil deGrasse Tyson juga pernah bicara gitu ya. Dia bilang katanya sebenarnya klaim bahwa otak manusia itu cuma dipakai 10% itu sebenarnya bermula dari sebuah artikel yang dibikin oleh seorang neuroscientist ya kan, yang di artikel tersebut itu mengatakan otak manusia itu sangat kompleks. Iya. Sehingga manusia tuh hanya bisa tahu 10% fungsi dari otak manusia. Sebenarnya kata-kata aslinya itu. Oh gitu. Ya kan? The functionnya, what's behindnya sebenarnya? Functionnya cuma tahu 10%. Berarti nggak salah dong gue tadi. Salah. Salah, dicomot bos sama orang. Kinerjanya tuh 100%. Kinerjanya 100%, tapi iya, manusia iya. cuma tahu 10% fungsinya maksudnya doang. gitu Iya, loh. iya. Iya. Anda mau pindah ke podcast Detektif Aldo aja gimana Anda abis ini? Ya kan begitu. Disalah gunakan sama netizen dibilangnya. Dan bocil-bocil banyak yang percaya. Iya. Soalnya kan 10% doang. industri film juga makein gitu juga kan. Juga kan modelnya kan. Nah, lu ada nggak yang pernah lu pelajari nih ya kan? Ternyata pas lu riset sekarang ini, salah deh yang dulu gue pelajarin. Mungkin paling kalau misalnya kita ngomongin global history mungkin kayak ini ya. Atom ya, Nagasaki, Hiroshima ya. Oke. Oh iya. Kalau kita ngomongin studinya adalah atom itu kan balasan ya, Iya. dengan Pearl Harbor ya. Benar. Habis itu karena memang Jepang tuh ceritanya masih mau nyerang lah gitu ya, belum mau damai. Tapi sebenarnya alternate historinya yang sebenarnya ini bisa dikatakan yang lebih tepat ya justru ya. Memang Jepang itu pada kondisi itu sebenarnya udah nyerah. Udah nyerah. iya. Udah nyerah. Cuma memang US pengennya gue harus supaya kayaknya Rusia tuh nggak bisa nginvasi. Nggak bisa karena tadinya mau nginvasi Jepang kan. Menunjukkan dominasi. Menunjukkan dominasi karena pada saat itu kan juga lagi Cold War juga lah bisa dibilang. Iya. Memang mau show off teknologi lah. Benar. Menunjukin ke bahwa lu macam-macam sama hidup lu kayak Jepang gitu. Iya. Itu untuk perang dunia. Jadi sebetulnya masih banyak ya perdebatan di ranah sejarah gitu. Apalagi dengan munculnya artificial intelligence yang bisa membantu kita lebih advance lagi buat nyari tahu sejarah itu. Misalnya ada yang missing piece atau apa tuh, artificial intelligence itu sangat membantu. Terutama kayak misalnya ngelihat-lihat ada huruf-huruf yang dia itu kayak hieroglif misalnya atau apa. Itu kan mereka kan baca kan pakai pola tuh kan kebanyakan. Iya. Kan? Karena kan udah nggak ada yang bicara pakai bahasa zaman dulu lagi kan. Betul. Nah AI ini jagonya lah gitu untuk nemuin pola-pola sehingga banyak sejarah-sejarah baru dan yang kita pelajari di sekolah jadi kurang relevan. Betul. Tapi nggak nyalain sekolah juga sih ya, soalnya kan ngubah kurikulum kan nggak semudah itu kan. Iya. Iya kan? Udah bagus kalau kurikulum zaman kita mah. Iya. Ada UN, ada stres-stres Nah,
Makanya gue liat ada konten kan, ya gue kasih 100.000 kalau lu bisa sebutin negara dari Eropa. Itu sih pecah sih. Garut. Garut loh, sih maksud gue. Eropa loh. Itu kok bisa Garut ya? Apa ya? Ada di kepala dia tuh apa ya? Gen Z itu kan kreatif bang. Anda emang underestimate. Itu lu masih itu kreatif itu. Itu singkatan. Apa coba? Jerman Utara. Germany Utara gitu. Germany Utara. Germany Utara. Iya, masih Dia bisa nggak pernah itu. kena atlas kali ya. Dulu kan kita masih wajib ya bawa atlas ya. Wajib bawa atlas. Iya kan? Iya. Gambar peta buta sono ya. Lu udah masih ngalamin gak sih bawa atlas? gitu? Bawa. Oh, bawa atlas ya? Ya, beda 2 tahun kali. Terus ini bolanya juga kan ada juga. Oh mainnya Globo nih orang kaya Globo nih. juga. Di sekolah kan di sekolah. Iya. Di sekolah. Jadi ya yang namanya sejarah akhirnya muncul perdebatan. Nggak semua sejarah tuh paten A gitu. Ada yang wah menurut saya A, wah menurut saya B. Wah, Grab menurut saya informasi C. terlalu cepat juga sih. Benar. Sekarang sih nggak deep dive lah ke informasi-informasi lah. Jadi tergantung orang ini percayanya sejarah yang mana gitu ya. Iya, gitu lu nonton siapa nih gitu. Tapi ada satu hal yang nggak bisa dipercaya gitu ya Son. Siapa? Politisi gitu kan. Nah itu susah Son percaya dengan omongan politisi gitu kan Son. Kalau di luar, kan? ya kan? Di luar negeri Di luar tentunya. negeri. Kita kan nggak pernah bahas yang di dalam negeri Son. Nggak pernah. Kan podcast internasional memang. Iya benar. Iya. Dia penonton kita anak jis ya kan. Jis. Mantari. Anak Jis ya, British International Mantari. School. British International School tuh penonton kita begitu Son. Bener. Cerdas sih. Iya halo guys ya kan. Gitu Son. Halo guys, Papa Arsya di sini. Ya. Ngomong-ngomong soal papa, kira-kira anak zaman sekarang tahu nggak Papa T-Bob siapa aja? Nggak bakal tahu. Pasti nggak bakal tahu. Nggak tahu dia yang nggak tahu. 2 tahun doang. Nggak masuk akal. Gue SMA 3 berarti kan dia SMA 1 doang Zat. Iya. Ada lulusan Apa itu papa sih? Dia mah ada di bubble-nya dia nih Zat. Benar. Aduh. Emang gap knowledge kita memang. Wah, mungkin beda generasi udah kurikulum ganti apa segala Mungkin macam. Belum tuh Pak Nadiem belum. Kalau soal belum ya? knowledge soal wanita, nah mungkin soal Son lebih jelas ini ya. Dipik terus kayak mukanya. Cara milih yang Gitu. tepat ya kan apa segala macam. Lo tau nggak caleg-caleg paling kontroversial di dunia? Aduh. Kan yang pertama nih ada cerita dari seorang caleg bernama Apollo Quiboloy Son. Nah dia ini adalah seorang pendeta sesat dari Filipina Son. Karena dia tuh mengaku dia itu adalah orang yang anak Tuhan sekaligus yang ditunjuk langsung oleh Tuhan katanya Son. Atau aka the chosen one gitu kan. Dan juga dia juga kadang-kadang suka mengaku-ngaku kalau alam semesta ini milik dia Son katanya. Ya kan? Tapi pengikutnya dia banyak banget. Dia punya gereja juga namanya Kingdom of Jesus Christ ya kan. Itu pengikutnya banyak sekali. Tapi di suatu hari dia terjerat hukum karena dia tertangkap karena dia tuh melakukan pelecehan seksual dan juga trafficking katanya, human trafficking. Biasaan tuh ya. Akhirnya masuk tuh ke penjara di Filipina. Tapi abis itu dia nyalek jadi senator dari balik jeruji besi coba bayangin. Gokil. Ternyata di Filipina kalau lo masuk penjara nih ya kan, tapi lo belum keluar putusan akhir. Ya, putusan akhir lah. final gitu ya. Kalau lo belum keluar putusan final, lo masih boleh nyalek ternyata. Karena lu belum menjadi kriminal berarti. Walaupun lo udah di dalam penjara loh. Iya. Lo udah di dalam penjara loh ini. Detensi gitu ya. Jadi dia ditangkap di September tahun 2024. Dia nyalon buat jadi senator untuk bulan Mei tahun 2025 Son. Oh ini baru aja kejadian. Baru aja kejadiannya. Ini masih fresh banget nih ya kan. Tapi untungnya dia kalah ya kan. Kalah dia. Harus kalah, kenapa nyalon lu? Iya. Tapi dia kalah. Tapi dia berhasil mengambil suara dari warga Filipina sebanyak 5,5 juta orang. Gokil. Banyak. 5,6 juta orang malah. Gokil. Banyak ya. Lumayan ya. 5,6 Marketingnya juta. lumayan bagus berarti. Iya. Padahal cuma dari balik jeruji dia. Dari balik jeruji. Gila ya. Masih yang nyoblos 5,6 juta orang coba lu bayangin. Boleh lah. Usahanya harus kita hargai itu. Nah, tapi dia kalah gara-gara barriernya itu di 11 juta atau 12 juta gitu. Lu harus dapat Barrier suara to segitu. entry-nya Lu harus dapat suara segitu baru lu bisa lolos. Oh lanjut ke putaran 2-nya gitu. Karena pilihannya cuma 12 orang kalau nggak salah. Gak ada putaran-putaran kan senator ini. Oh iya. Kayak kita berarti ya satu putaran ya. Satu putaran harus itu. Putaran ya cukup kan? ya. Bener ya kan. Akhirnya menghasilkan ya lu yang memuaskan gitu kan. 100/11 gitu kan maksudnya kan. Gitu. 100/11. Terus dari 11 itu hasil pemilu kita. Benar. Puas ya dengan kinerja Pak Presiden, puas dong. Oh puas sekali lah, puas. Lu juga puas Son. Puas lah. Iya. Milih Harus- pas itu tuh milih Pak Prabowo sama Karena Pak harus Gibran. puas gitu ya, bukan puas karena puas. Hati-hati sana kayak kalau udah ada bunyi-bunyi di genteng nih. Mah orang itu pasti.
Iya. gitu ya. Bener katanya kalau sekarang ngomong nggak puas di depan kamera takutnya jadi puasa habis itu. Nah, Iya. puasa cukup sebulan Tapi sih sekali ada aja. Benar, cukup 1 bulan dalam setahun aja saya puasa. Iya. Jangan sampai puasa lagi begitu, Son. Nah, gue ada cerita juga ya dari Wele Souza kali ini kan. Dia politisi, bisa dibilang jatuhnya influencer juga sih ini orang sih. Ya kan, karena terkenal, dia populer ya kan. Jadi dia ini ceritanya awalnya itu sebenarnya polisi. Berapa tahun dia bertugas ya kan. Tapi habis itu dipecat gara-gara dia ini ketahuan korupsi. Ya kan, masalah bahan bakar BBM lah apa segala macam ya kan. Sama tuh kasusnya kayak gitu tuh Son. Waduh. Kita mana ya? Kita yang mana ya? Iya. Kita yang mana ya? Kita mana nih? Kita nggak di negara yang sama ya. Beda. Beda ya. Beda. Mungkin antah berantah yang jauh. Antah ya kan? berantah ini pasti. Ya, pasti bukan negara maju lah. Pasti itulah. ini kejadian di Kepulauan Faro lah palingan. Iya. Kan. Terus Jadi setelah polisi dipecat ya kan, dia orang yang pintar ngomong apa segala macam. Akhirnya dia menjadi pembawa acara televisi crime ini kan. Jadi kayak ngungkapin kasus-kasus yang jahat, datang ke lapangan, grebek-grebek, acaranya sukses. Karena dia terkesan kan yang nonton pasti banyaknya masyarakat yang bawah ya kan. Masa investigasi gitu ya. Iya kan. Iya, emang harus siap dia itu gitu ya kan. Siap. Nah, setelah di situ ya kan terkenal apa segala macam. Rating acaranya juga tinggi ya kan, karena dia kesana kan berani juga. Benar. Ya kan? Nah, tapi masih di TV itu tapi ya. masih di TV. Belum jadi YouTuber ya. Belum ada waktu itu kayaknya sih. Belum ada. Nah, jadi waktu itu setelah dia tuh populer dia nyalon jadi politisi. Dan jadi politisi sampai dia ini saking suksesnya ya, sampai kepilih sampai 2 kali. Ya kan? 2 kali. Gitu ya kan. 2 periode kepilih ya kan. Jadi setelah itu ternyata ada yang iseng nih polisi gitu, ngecek karena waktu itu sempat ada yang lapor kasus-kasus lamanya dia lah waktu jadi pembawa acara TV. Soalnya pas dia di situ ternyata polisi itu bilang kan dia ngelakuin gerbek-gerbek gitu kan. Si acara TV-nya itu datang ke TKP-nya lebih cepat daripada polisi. Itu. Ini kebiasaan media nih Mang kadang bisa tahu lebih cepat dia. Bisa tahu lebih cepat. ya. Drone datang duluan ya bisa ya. Ya kan. Jadi curiga kan polisi kan. Dicek-cek. Jadi dia kena tuduhan itu kalau dia ini yang ngerencanain pembunuhan nih. Sumpah lu. Tapi itu benar-benar kejadian. Bener-bener ada kejadian. Makanya rating acara itu tinggi banget. Cuy. Makanya populer banget dia ini. Karena dia bisa dapat liputan eksklusif terus berarti Nah, soalnya kan. Iya bener. Nah abis itu nggak berapa lama kemudian kena dia mengakuin bersalah ya kan. Tapi pas sebelum diadilin orangnya udah meninggal. Dianya nih. Dianya udah Berarti meninggal. beneran dia yang setup semua. Belum sampai di situ kan belum diadili. Belum ada putusan. Belum ada putusan. Tapi asumsinya adalah dia yang setup semua. Dia yang setup semua Ngeri bener kalau bener buat gitu. naikin rating TV-nya itu. Akhirnya nggak sempat diadili ya Son ya. Nggak sempet. Nggak sempat diadili. banget ya. Iya. Bener bisa nyeting gitu ya. Iya ngeri tuh. Di Brazil emang sering begitu ya Son ya. Iya. Brazil ya. Iya di Brazil. Sambil main bola tuh. Sambil main bola. Main bola. Demcak. Udah jangan dipakai lagi. Gitu, jangan pakai lagi ya. Udah, Goreng udah. callback sekali lagi ya udah. Nggak usah. Lu ada nggak cerita tentang caleg-caleg gitu Bang? Ada nih. Ini menurut gue salah satu yang paling kontroversial juga namanya Bud Dwyer. Ini Bud Dwyer. bisa dibilang kayak inilah menteri keuangannya Pennsylvania lah. Tahun 87 dia itu ceritanya dituntut karena kasus tuduhan korupsi. Oke. Korupsi terkait dengan pengadaan lah di Pennsylvania lah. Nah terus akhirnya dia habis dituduh itu dia bikin press conference sama para media. Dipikirnya ceritanya mungkin mau ngaku dan kawan-kawan lah. Nah akhirnya dia ngeluarin amplop. Ini live lu masih bisa nonton ada di YouTube. Gua nggak tahu di YouTube masih ada apa enggak. Tapi Salam tempel di. bukan. Oh, enggak. Enggak semua politisi kayak gitu ya. Oh. Pas Fajar ini. Apa? Pas Fajar amplopnya. Bukan. Itu bukan. serangan pajak. Bukan. Iya. Bukan. Nah ini jadi amplopnya ini. Kalau nggak salah ada tulisannya Apa bantuan Wapres apa itu kalau nggak salah. Gila. Mas. Jangan disebut dong. Mas. Ini mereka Mas. Itu udah nggak bisa di. Saya mah lagi bantuin Mas. Ya, relax ya. Kita juga bantuin ya. Bantuin, Son. iya. Supaya tetap menjadi top of mind bantuan. Tadi kan di Pennsylvania kan kita ngomongin kan. Pennsylvania. Iya, Pennsylvania. Pagi Kenapa jadi salah paham berarti? ini? Iya, Sorry. Gimana sih? Sorry netizen saya salah paham ya. Nah akhirnya dikasih amplop tuh. Amplopnya ternyata adalah ref. Wah. Dia jadi bawa ref ini live ya di TV ya. Habis itu dia bilang santai dar tembak kepala nih. Kepalanya sendiri. Kepala sendiri. Loh. Live di TV. Nah, Apa tujuannya? Santai. tujuannya adalah supaya sebelum dia masuk persidangan dan dinyatakan bersalah, at least dia masih menjabat sebagai menteri keuangannya. Supaya istrinya itu masih tetap dapat uang pensiunan dari dia. Kalau dia sampai kebukti bersalah, uang pensiunannya bakal hilang. Jadi mau nggak mau dia lakuin
diri itu karena dia bilang bahwa dia tuh di framing sebenarnya. Tapi gitu. dia udah yakin kalau dia ke persidangan udah pasti dia akan dinyatakan salah. Udah Pasti kalah, kalah. udah pasti Yes. kalah. Ada Ya. jalan lain ya. Itu live masih bisa lu tonton ada di YouTube tahun 87 dan itu adalah satu-satunya politisi yang live di TV. Ada loh ya. Ah, gila videonya. ada loh ini. Videonya jelas dari awal dia press conference dia masuk dia keluarin amplop dia ada semua. Set. Gila banget. Dwyer. Maksudnya kalau pembukaan karakter sih udah daily ya maksudnya. Udah daily. Udah daily di betul. TV maksudnya. Iya. Bos Baru di TV itu ya. bos demi menyelamatkan keluarga. Gue kira dia santai-santai minggir lo miskin gue kira tadi. Ya, untuk menunjukkan kecepatan ya. Iya. Backnya jauh sekali itu ya. Benar-benar. Gitu ya. Itu sih kontroversi banget. Mungkin kalau ngomongin politik selalu ada aja kali keanehannya gitu ya. Bahkan ya kalau di kita mungkin ya weekly gitu ya, ada yang aneh, ada yang aneh gitu kan. Seru ya Iya, negeri iya, ini. iya. Seru banyak ceritanya gitu. Tapi ada yang suatu fenomena yang menurut gue jauh lebih aneh, tapi dipercayai orang sebegitunya. Oke. Teleportasi. Teleportasi. Oke. Lo tau nggak kasus teleportasi tergila di dunia? Nggak tahu. Nggak tahu ya. Yaudah. Tahu apa tuh Zer? Tapi bang, Udah. Bang lagi lo. Udah cukup ya. Iya. Jadi ceritanya gini, di suatu hari di Filipina itu ada seorang tentara ya kan yang bernama Gil Perez. Nah tentara ini sebenarnya dia adalah tentara Spanyol gitu, tapi dia bertugas untuk menjaga kantor gubernur di Manila pada saat itu. Pas dia lagi jaga ini, dia ngerasa dirinya kelelahan sekali gitu, sehingga dia mengalami pusing yang ekstrim dan juga pengen pingsan rasanya. Akhirnya dia mutusin buat saya istirahat sejenak deh, saya bersender dulu di tembok di kantor gubernurnya itu sambil memejamkan matanya ya kan. Akhirnya dia tidur, pas dia kebangun dia kaget bukan main karena pas dia ngeliat sekitar ini nggak seperti di Manila ini. Taunya pas dia lihat dia lagi di Meksiko kan. Meksiko lah. Bukan dong. Bukan. Ya kan. Dan La Favela juga. Benar ya, bukan. Di Mexico City pada saat itu. Ya kan, dia kaget dong ya kan. Akhirnya dia mendatangi kantor polisi terdekat. Oke. Ya kan, buat cerita gitu tentang kejadian teleportasinya dia. Satu, yang kedua dia juga cerita tentang di Manila itu ada kejadian di mana gubernurnya itu dibunuh 1 hari sebelum dia jaga di situ. Jadi dia bawa kabar. Soalnya kan ini kan tahun abad 17 lah kira-kira. Abad 16, abad 17 di mana belum ada radio, belum ada telepon ya kan. Sehingga kabar itu jalannya lama sekali ya kan. Dia ngabarin itu. Kemarin saya jaga gini-gini, hari sebelumnya itu gubernurnya meninggal katanya gitu. Kayak saya disuruh jaga di situ. Tapi pas saya tidur bangun-bangun saya kok tiba-tiba ada di sini. Ya kan? Tentunya polisi tidak mempercayai hal tersebut ya kan. Polisi menganggap orang ini bikin cerita yang dibuat-buat gitu ya kan. Jangan-jangan dia mata-mata lagi. Cuman karena grogi misalnya akhirnya bikin cerita. Teleport, Pak, gitu. Bikin cerita. Teleport saya, Pak. Saya tetapi Bang. Terakhir nih di video ini ya kan. Terakhir di video ini. Ya kan begitu. Akhirnya di penjara dia Gil Perez ini yang polisi. Udah masuk deh ke dalam penjara, jedar. Lagi aneh banget alasan lu teleport ngapa dah? Iya, tiba-tiba datang kantor polisi bilang, saya teleport terus gubernur di Manila mati. Ya mana saya nggak bisa konfirmasi kan nggak ada ChatGPT pada saat itu. Nah nggak ada Google. Kamu bohong kamu, lempar penjara. 2 bulan kemudian sebuah kapal datang, kapal Galeon ya kan. Yang itu adalah kapal perdagangan punyanya Filipina. Datang dari Manila dia, datang ke Meksiko. Terus habis itu pas kapalnya datang, dia membawa kabar bahwa gubernur di Manila itu mati. Dibunuh di tanggal yang persis. Di tanggal yang sama. Jadi gubernur Manila itu dibunuh ya. Terus habis itu dia dibawa itu akhirnya ke penjara ya kan. Dikasih lihat kemarin ada yang ngomong hal yang sama sama lu. Salah satu orang yang numpang di kapal tersebut itu ngelihat dia terus bilang, "Oh iya saya ngelihat dia waktu itu jaga di kantor gubernur," katanya. Jadi dia jadi si salah satu penumpangnya itu beneran ngelihat. Mengkonfirmasi lah bahwa si Gil Perez ini itu memang beneran tentara dan dia jaga waktu itu di Filipina. Gila. Percaya lu, Zed? Jadi gini, ada buktinya. Ada buktinya. Ternyata ada buktinya. Buktinya itu cuma satu tapi bukan bukti ilmiah, yaitu catatan sejarah abad ke-17. Itu menceritakan tentang ceritanya Gil Perez ini, kisahnya dia ini diceritakan di situ. Di catatan resmi ada. Bahwa informasinya datang duluan, terus habis itu 2 bulan kemudian dikonfirmasi. Soalnya kan jarak dari Manila ke Mexico City jauh banget itu. Itu sekitar 17.000 kilometeran itu. Oke. Jadi jauh sekali ya. Zaman dulu lagi. 18 jam ya pesawat terbangnya 18 jam gitu. Iya, pesawat terbangnya 18 jam. Jadi ya gap informasi itu dulu memang segitunya. Iya. Jadi nggak tahu bisa dipercaya apa enggak gitu loh.
Gue sih sampai saat ini ya masih belum percaya sih teleportasi itu ada sebenarnya. Iya, kalau ada sih mau banget ya kita ya. Mau Lu banget teleport dong. kemana? Ke apa Federal Reserve gue kayaknya. Oh, Ya, Federal Federal Reserve ya. Iya, Dalam iya. berangkasnya itu Gede ya kan. pikiran lu ya. Bener dong, harus. Lu kemana San? Ya kan. Gak kemana-mana. Topik aja paling ya. Biar cepet ya. Ke Meksiko lah tadi. Jauh nih gitu ya. Ke Meksiko lah tadi. Spesifik gitu ya. Healing di Bali ya kan. Bener. Oke. Iya, iya, Nah, gue juga ada cerita juga Ada tentang teleportasi ya kan. Kali ini terkenal nih teorinya kan, Philadelphia Project. Oh iya. Konspirasinya. Udah banyak nih. Udah pernah bahas? Gue udah pernah dengar, belum Oh, pernah dengar. Oke. Tadi Filipina, ini Philadelphia nih. Philadelphia ya kan. Jadi kan ada klaim kan kalau misalnya US Navy ya kan, angkatan laut Amerika itu punya teknologi yang bisa manipulasi waktu ya kan, teleport sama bisa ada alat buat inilah tembus pandang ya. Jadi X-ray maksudnya. nggak tembus pandang. Apa itu? Apa sih yang nggak kelihatan? Disiram X-ray. air keras jadi nggak bisa ngeliat. Itu buta. Yang nggak kelihatan lah, nggak bisa dilihat ya kan. Oh iya. Kamuflase gitu lah. Jadi tujuannya sebenarnya kan ini eksperimen. Eksperimen ini karena waktu itu ada lagi perang kan, Perang Dunia II waktu itu tahun 1943 kalau nggak salah ya. Waktu itu kapal Amerika itu sering dihajar lah sama kapal selamnya Jerman, ya kan, sama kena ranjau-ranjau laut apa segala macam ya kan. Akhirnya mereka punya solusi. Oh ya udah bikin kapal yang tak kasat mata. Oke. Bikin kapal itu namanya USS Eldridge. Oke. Ya kan. Nah kapal itu jadi teknologinya itu dia pas dinyalain, dia ini ngeluarin kayak diselimutin kabut hijau gitu lah, yang tebel. Ya kan. Jadi itu nggak kelihatan dari. Udah sci-fi banget nih Son. Namanya konspirasi Ini ya Flying kan. Dutchman banget Flying nih. Dutchman. Iya, jadi ya ini kan? nggak bisa dideteksi sama radar. Secara fisik juga nggak kelihatan gitu. Kelihatan. Dia ini ya kan. Sampai ngebul terus tuh ya, sampai tujuan ya. Iya. Ya kan? Terus juga katanya dia ini nyampe ke Virginia ya kan, dari Philadelphia kan. Itu katanya langsung udah kayak teleport, nggak kelihatan. Tiba-tiba nyampe Virginia. Tiba-tiba nyampe. Padahal jaraknya 250 mil ya kan. Terus juga waktunya cepet banget lah. Terus pas ditelusurin katanya ada efek sampingnya dari eksperimen ini. Ya kan, katanya awak kapalnya itu kena luka bakar yang parah ya kan. Terus juga ngelebur sama kapalnya kayak di dalam dinding gitu, Zat. Ngelebur ya kan. Terus juga banyak yang gila, banyak yang hilang apa segala macam ya kan. Nah terus akhirnya klaim ini dibantah sama si angkatan laut Amerika itu, US Navy ya kan. Dibilang oh enggak kok, waktu pas kejadian itu kapalnya nggak ada di Virginia ataupun di Philadelphia, dia lagi ada di New York ya kan. Nah setelah dicek-cek ternyata kenapa ada Philadelphia Project ini, maksudnya klaim ini karena ada seorang novelis Maurice namanya ya kan. Jadi di tahun 1955 dia ini bikin cerita tentang itu. Dia bilang dia itu selalu dikirimin surat sama satu orang namanya Carlos. Ya kan, Carlos ini suka ngirimin surat. Dia bilang dia jadi saksi mata dari si USS Eldridge ini kan. Dia waktu itu lagi ada di kapal dagangnya dia. Nah setelah dicek ternyata kelihatannya si Carlos ini yang halu, karena ternyata dia ini orang yang demen banget sama UFO ya kan, karena si Maurice tadi novelis tentang alien atau UFO gitu. Extraterrestrial ya. Dan dia demen sama si Maurice ini. Jadi dia ngirim-ngirimin udah kayak cerita fiksi ya. Dan dibawa ke publik sama si Maurice. Orang percaya tuh. Orang percaya. Iya, emang cukup familiar sih sama cerita itu ya. Paling Makanya. banyak terkenal ya kayak Philadelphia Project. Iya. USS Eldridge sering USS denger Eldridge. tuh. Kalau Bang Aldo ada gak cerita tentang Gak ada, gue gak ikutin teleport gue. Lu gak ikutin? Lu gak percaya? teleport. Gue gak percaya soalnya. Jadi gue UFO juga lu gak percaya juga? Lu kan tapi udah lumayan percaya gue kalau katanya udah bisa kan Iya, teleport, kalau tapi UFO gue lumayan percaya. enggak teleport. Oh teleport. Tapi cuma satu atom kalau nggak salah ya kan? Iya, tapi kalau badan kita teleport gue yakin pasti meledak sih. Oh iya. Ini kuantum kan, kayak Ant-Man. Iya. Mungkin menurut gue meledak gitu, tapi nggak tahu sih. Selamanya gak mungkin menurut lu? At least tidak di 2-3 generasi kita lah feeling gue. Oh, oke. Masih membuka sedikit pintu gitu ya. Kalau di masa depan bisa aja ada yang namanya teleportasi gitu. Iya, harusnya bisa teleport kayak Star Wars pasti lah. Minimal ada device, ada kapalnya gitu yang bisa. Oh, kapalnya yang zut kecepatan cahaya. Iya. Sebenarnya bergerak berarti ya, Iya, bukan teleport ya. Bergerak menurut gue. Nggak mungkin bisa enting gitu mah menurut gue. Nggak mungkin. Nembus semua batasan-batasan gitu nggak mungkin ya. Kalau banyak orang jahat sih kalau bisa kayak gitu sih. Wah gila sih, benar. Tapi kalau ini percaya nggak apa? Lu bisa mundur ke zaman dulu gitu, percaya nggak? Apa time travel. Time travel lu percaya nggak? Itu lebih gila sih daripada teleport sih. Ya, tapi kalau udah bisa menemukan kecepatan cahaya harusnya bisa balik harusnya. Harusnya bisa balik. Kayak melihat dari waktu itu teropong yang jauh kan juga bisa kan katanya. Ada kan. teorinya ya. Ada soalnya ya. teorinya. Harusnya sih bisa balik. Lu mau balik? Kalau ke masa lalu gitu ya. Enggak sih
kayaknya sih ya. Udah puas ya? Udah sosok puas. kebapaan lu sekarang ya? Iyalah, hidup harus no regret kayaknya gitu ya. Maksudnya jangan sampai ada banyak salah. Apalagi dulu kan belum megang duit kan. Bener. Kan dibalik ya kan. Ngapain? Iya, paling balik ya buat nyicil Bitcoin doang sih paling satu. Iya. Setuju sih. Harga masih murah bener Iya gak? bener ya. Iya, Kalau kita balik mungkin kita beliin Bitcoin dah gitu ya. Iya palingan kalau gua. Beberapa orang mempercayai teleportasi ini dengan kepercayaan penuh sebenarnya. Banyak orang yang percaya banget kan, apalagi di Amerika ya. Di Amerika tuh banyak sekali orang yang sangat open lah dengan konspirasi apapun itu. Ada yang orang yang sangat bener-bener wah membela contohnya flat earth deh. Iya. Itu kan ada masanya banyak. Indonesia loh paling gede tuh Flat Earth 101 itu. Indonesia paling gede. Gede. Salah satu yang paling gede lah. Flat Earth 101 kan channel. Cuma iya channel. Tapi itu komunitas ya. Komunitasnya namanya Flat Earth 101. Iya. Oh iya. Gitu. Itu kan Bos Darling itu. Iya Bos Darling. Sering udah kena ban beberapa kali. Udah sampai nggak ada kan kalau nggak salah channelnya yang dulu tuh udah nggak ada deh. Iya. Gede banget coy dulu coy. Itu salah satu yang paling gede loh. Karena penduduknya banyak aja sih. Banyak ya kan. Iya. Ya percayanya seakan-akan merasa seperti mereka lagi ada di dalam cloud lah gitu ya. Bisa dibilang. Absolut ya. Iya, berkumpul dengan orang-orang yang sepemahaman. Habis itu jadi seperti cloud gitu, membela mati. Iya. Nah, ngikutin cerita tentang cloud ini banyak banget sebenarnya yang aneh-aneh dan menurut gue seru sih ya. Gue sih suka ngikutin cerita tentang cloud. Kalau lu suka ya? Suka kalau gue. Kan gue punya podcast gereja untuk membasmi. Oh, lu bahas aliran sesat itu bahas juga ya? Enggak perlu yang kelihatan sesat kan? Oh, nggak perlu. Karena yang sesat sesungguhnya tuh kan nggak kelihatan sesat. Iya kan? Kita nggak ikut-ikutan kalau yang gitu. Iya. Jadi apa ngikutin cerita tentang cloud ini itu seru banget ya. Apalagi cerita-cerita cloud yang aneh. Apa menurut lu cerita cloud yang paling aneh? Menurut gua, Vissarion salah satu yang paling absurd. Vissarion. Ini pemimpin lahirnya di Rusia, pindah ke Siberia, bikinlah dia kultus gereja gitulah intinya. Perawakannya Son kalau lihat itu kayak Yesus Son. Buset. Rambutnya gondrong bos. Nah, dari tahun 90-an 2000-an akhirnya bikin kayak kota sendiri lah. Jadi self sustain. Idealismenya, ideologinya dia adalah pakai komunis lah, sosialis gitu. Jadi semuanya dibagi. Semuanya dibagi kecuali dia. Maksudnya dia mah dapat semua gitu. Dia dapat semua. Karena lu datang ke sono, lu mesti ngelepasin harta lu semua, duitnya mesti lu sumbangin semua. Jadi lu benar-benar hidup. Yaudah, Son, besok lu adalah yang bertugas manen padi. Asyad yang ngurusin susu sapi. Pokoknya semuanya tugasnya tuh benar-benar membumi dah. Self sustain gitu. Nah, nanti dia tiap siang itu dia turun tuh biasa dari tangga tinggi gitu. Turun pelan-pelan kayak Yesus dia. Oh, turun dari tangga. Dan orang percaya. Dan ada ribuan di sana. Stairway to Heaven. Yes. Iya. Sekarang orang udah tangkap karena dia udah ketahuan memeras sama abuse sama para jemaat-jemaatnya. Oh, jadi tapi literally itu kota develop banget. Ini pernah dibahas sama Vice bahkan. Vice pernah datang ke Siberia buat ngeliput Vissarion. Karena ini kult yang salah satu paling kuat sih menurut gua. Ini turun dari tangga ini mana? Dia. Oh, gue lihat yang videonya deh. Ini orang kulit hitam ya? Putih ya. Beda berarti ada banyak dipakai berarti tekniknya dipakai. Banyak memang. Yang pendeta-pendeta itu kali pendeta-pendeta kali Son. Iya. Bisa ngidupin orang mati. Mungkin. Ternyata orang mati videografer sendiri. Nah, haleluya gitu kan ternyata. Lu tahu nggak ada pendeta nih ya? Pendeta katanya dia sudah bertanding Smackdown di neraka. Dia mengalahkan iblis di neraka, lu bayangin ya. Sumpah. Dia bawa pulang belt WWE. Kalau lu nggak percaya, itu banyak yang percaya. Lu believe gak? Ini pendeta beltnya literally WWE gitu. Iya sih. Dia bilang sampai sono berarti. Habis pulang dari neraka, gue habis battle wrestling lawan iblis. Nih gue menang, gue bawa belt. Nih dari neraka. Gila. Orang percaya. Hah? Bayangin ada tuh dia pendeta loh Son. Kristen. Gila itu. Itu udah kultus maksud gue. Iya. Masa lu percaya sih dia ke neraka terus dia wrestling terus dia dapat belt? Ini apa sih, absurd banget lah. Jatuhnya udah bukan ya agama lagi ya, tapi kult gitu ya. Iya, dan Afrika tuh atau kulit hitam tuh sekarang yang di negara-negara Afrika itu yang paling gampang dibodoh-bodohi untuk masalah terkait agama. Oh, ini di Afrika yang ini? Iya, kulit hitam. Iya. Paling banyak yang dibodoh-bodohin sekarang. Kasian sih makanya ngeliat. Karena pendetanya exploit banget. Kalau gue taunya cerita yang di Kanada tuh. Ya kan? Ada sebuah cult yang namanya Ant Hill Kids Cult. Ya kan? Lu pernah denger gak? Pernah dengar. Ya kan? Itu jadi cerita itu tentang seorang pendeta lokal yang bernama Rhodes. Awalnya dia pendeta lokal di sebuah gereja. Ya kan? Dia disenangi oleh semua jemaatnya di situ. Tapi suatu hari dia bawain khotbah di mana dia bilang, ini kejadiannya tahun 1977 nih ya. Dia bilang di depan orang-orang, wah saya baru aja dapat wahyu dari Tuhan. Waduh. Bahwa akan ada kiamat bulan Februari tahun 1979
Tuhan katanya. Oke. Gitu. Tentunya gereja marah Son ya kan, karena itu kan tidak sesuai dengan kepercayaan Kristen. Iya. Karena Tuhan itu datang seperti pencuri ya Son ya. Oh. Baru tahu. Ini banyak nggak tahunya emang jujur nih. Minggu kita ke gereja ya. Iya, saya malah lebih tahu tentang ini daripada dia nih makanya, ya kan. Kurang ajar ya Mas Son ini. Iya, Son ini emang nation state dia, ya kan. Jadi banyak pengikutnya yang suka sama dia kan. Tapi gereja marah ya kan. Anda nggak boleh dong ngomong begitu ya kan. Mana mungkin kiamat Bisa ketahuan, diprediksi bisa gitu diprediksi, pecat, keluar, tendang dari gerejanya. Akhirnya dia ngajak beberapa jemaatnya tuh ya kan, atau pengikutnya yang setia buat tinggal bareng di hutan, tinggal di cabin gitu dia bareng-bareng ya kan, sama pengikutnya yang mau ikut. Ternyata lumayan banyak yang mau ikut. Banyak pasti begitu. Lumayan banyak yang mau ikut tinggal tinggal bersama gitu loh, tinggal komunal gitu. Jadi ninggalin kehidupan sebelumnya buat pindah ke situ gitu loh. Tugas pertamanya dia itu adalah reproduksi Son. Ya kan? Karena menurut dia sebentar lagi dunia akan kiamat dan saya diberi tugas oleh Tuhan yang Maha Esa untuk membantu merepopulasi manusia di muka bumi ini, ya kan? Loh, padahal besok kiamat, habis juga. Dia percaya dia akan menyelamatkan orang itu semua gitu loh. Dia bilang ke orang-orang itu bahwa saya lah yang akan menjadi utusan dan menyelamatkan kalian semua dari kiamat ini. Yang lainnya mah bakalan mati. Bener. Makanya tugas pertama adalah reproduksi. Jadi pas dia nyampe di cabinnya itu 8 dari 9 wanita yang jadi membernya dia itu dikawinin semua dalam satu hari yang sama. Dia. Gitu tuh ya Syed. Oh enggak dong. Satu istri cukup. Oh gitu. Ya kan orangnya setia soalnya. Iya. Yang lainnya statusnya nggak usah istri. Tiap tikungan tabrak Mas. Udah bukan ada tapi tabrak ya. Tabrak lagi. Ternyata ada baru halus ternyata. gitu. Ternyata tabrak. Iya begitu. Enggak kalau saya ya. Jadi dia merasa itu tugas yang sangat murni dari Tuhan yang Maha Esa. Akhirnya dia berhasil menghasilkan 26 anak dari situ. Ya kan, anaknya dia semua tuh. Dari 8 istrinya. Ya udah, habis itu pas dia udah berhasil ngelakuin itu, lama kelamaan dia tuh semakin lama semakin bengis tapi ngejalanin cultnya nih. Dia semakin diktator lah gitu maksudnya. Jadi dia tuh suka orang ya kan, pengikutnya kalau nggak ngikutin yang apa yang dia bilang gitu kan. Waduh. Terus habis itu dia juga yang paling anjing nih sebenarnya ya kan. Kalau pengikutnya ada yang sakit, terus laporan ya kan. Wah Pak saya sakit. Oh tenang, saya diberi mukjizat oleh Tuhan yang Maha Esa untuk menyembuhkan kalian. Jadi kalau kalian sakit bilang ke saya. Habis itu apa yang dilakukan? Masih gitu kan ya. Dioperasi Son. Orang-orangnya Son. Tanpa pengetahuan medis sama sekali Bang. Tangan Tuhan Bang. Tangan Tuhan dioperasi Bos. Dibuka gitu. Ya dibuka. Iya dioperasi kalau di otak-atik lah. Iya di otak-atik lah pokoknya. Iya. Ya kan pakai pisau gitu ya kan. Ya tentunya itu membuat beberapa pengikutnya ada yang meninggal. Pasti lah. Kan? Balikinnya gimana? Kebanyakan ya makin parah. Ya udah sampai akhirnya suatu waktu dia itu terlibat sebuah masalah ini sama pengikutnya. Jadi sebenarnya bukan masalah sama dia sih. Dia nggak suka sama pengikutnya. Akhirnya pengikutnya ini dibunuh. Bukan dibunuh. Maksudnya dilukai. Ya kan? Terus habis itu dia kabur, ketahuan sama polisi, dia ditangkap. Ditahan selama 12 tahun. Habis dia ditahan selama 12 tahun, kan 1979 udah lewat dan tidak ada kiamat dong. Iya. Ya kan? Kan itu kan 1977 1978 tangkap, ditahan 12 tahun, pas dia bebas ya kan. Dia balik lagi ke cabinnya, ya kan. Pas dicek masih ada pengikutnya nih. Pengikutnya masih ada, tahunnya enggak semuanya minggat. Jadi pengikutnya ada yang minggat, tapi ada yang masih ada juga di situ. Solid ya. Solid. 12 tahun tadi. 12 tahun ditinggal. Dia balik lagi akhirnya ya kan, ngejalanin cultnya lagi. Mungkin karena ada yang gantiin dia kali pada saat itu ya. Mungkin ada wakil kali, ada actingnya. Iya, kita tetap harus setia kepada Tuhan kita. Justru kesempatan buat wakilnya itu ya. Saatnya gantian nih. Iya. Harus diasuh maksudnya istri dan anaknya gitu ya Sonia. Iya. Selama dia sedang pergi gitu kan. Ya udah akhirnya ya dia melanjutkan lagi cultnya sampai akhirnya di suatu hari dia bermasalah dengan istrinya. Ya lagi-lagi kan namanya diktator ya, masalahnya ya karena tidak nurut aja ya kan. Sama dia masalah, istrinya tangannya diamputasi. Gokil. Di situ istrinya yang namanya Gaby itu udah nggak tahan lagi akhirnya. Dia nggak tahan lagi, dia kabur beberapa minggu setelah diamputasi tangannya itu. Kabur dia ke rumah sakit. Ya udah dia cerita semuanya. Lapor polisi. Akhirnya rumah sakitnya lapor polisi, ditangkap lagi
si ininya si Rhodes-nya ya kan tangkap lagi, masukin penjara, kali ini hukumannya lifetime. Oh, seumur hidup. Seumur hidup pokoknya, life lah hukumannya gitu. Gara-gara 70-80 sih yang paling gampang mencuci otak-otak orang Amerika memang. Bener. Lagi hippie trail soalnya. Iya, akhirnya mati sama teman satu sel ya. Iya Di tahun 2011 tuh si Rhodes itu. Ngeselin orang itu di penjara pasti. Orangnya nggak asik tuh pasti. Iya makanya. Iya. Gitu tuh ceritanya ya kan. Gila. ya? Gampang banget ya nyuci otak ya. Gampang banget Zaman nyuci dulu otak. sih, tapi sekarang udah berat kayaknya. Iya. Cuman masih ada tapi sekarang sih Masih ada sebenarnya. sih. Masih ada. cuman gara-gara maju udah gak keribet sih. Kayak yang ini John of God, tau gak ceritanya John of God? Gak Pernah tahu denger John gak? of God. Di Brazil ada orang yang ngaku-ngaku, wah saya bisa nyembuhin semua orang. Dia ngaku-ngaku begitu. Sembuh tapi enggak kan? Ya nggak sembuh lah. Kadang sugesti bisa sembuh Sugesti juga. kan. Jadi tiap ada orang datang pasiennya itu kadang-kadang suka aneh gitu dia. Kadang-kadang misalnya, oh kamu sakit apa? Oh ya saya sakit perut. Matanya dibesek pakai pisau. Ya udah kamu udah sembuh nih, ditutup di plester, nanti kamu lepas aja nih setelah gua berapa tahu hari. nih. Lu tau gak sih? Tahu. Yang emang sadis banget dah. Pokoknya apa-apa main colok mulut lah. Iya, main colok mulut apa segala macem. Dia bilangnya dia dapat berkah. Iya. Gila. Mulai kesembuhan nih. Tahun berapa itu? Baru masih eksis, bos. baru. Masih eksis? Itu gak bisa disentuh itu. Udah ditangkap tapi. Udah ditangkap Udah ditangkap akhirnya. Soalnya terakhir gue lihat di Australia itu tuh yang newsnya juga tuh. Nggak ada yang berani nangkep katanya. Sekarang udah ketangkep berarti. Udah ketangkap gara-gara apa Me Too movement. Yang apa namanya, ada orang yang di sexual assault sama dia. Iya. kan? Terus pada bersuara semua. Bersuara semua, ada satu orang yang came forward lah. Kalau dia tuh dilecehin. Biasa fall down-nya gitu ya, Zat. Iya. Kita harus setia. Harus gitu ya. setia lah. Akhirnya chain reaction. Orang pada bilang, "Wah, saya juga." Oh iya. Sampai totalnya ada 600 orang son yang ngaku dilecehin sama Itu Me Too dia. movement namanya. Iya, Lagi Me Too banyak tuh ya berarti ya Me Too movement ya. Ya hati-hati lah lu berdua ya. Oh, enggak dong. Karena kita selalu jujur ya. Selalu Sal, ya. jujur. Iya, kan anak jaksel dari sini lagi kan. Jaksel. Harus jujur. Iya. Juga ya. Gue ada juga nih cerita nih. Ini mirip-mirip juga kultus kiamat juga nih. Nah jadi ceritanya tentang Lori dan Chad. Nah, ya kan. Jadi Lori ini sebenarnya cuma seorang ibu rumah tangga, ya kan, ibu rumah tangga biasa lah. Tapi dia ini suka baca novel-novel kiamat gitu kan. Padahal dia ini orangnya sebenarnya religius banget, tapi dia sangat terobsesi lah dengan si novel-novel tentang kiamat ini, ya kan. Sampai suatu hari dia ini mulai saking obsesinya ya, dia sampai ngabain anak-anaknya, ya kan, buat waktu itu ikut konvensinya si penulis novelnya itu. Oke. Ya kan, kayak meet and greet-nya lah, ya kan. Ini penulis itu namanya Chad, ya kan, dan si Chad ini kan followersnya banyak, ya kan. Dia tipe kultusnya itu kultus kiamat juga, ajarannya ajaran ekstrim lah, ya kan, kultus kiamat Mormonisme. Pas meet and greet itu mereka langsung deket, ya kan, akrab. Nah kan, sampai suatu hari si Lori ini makin parah, ya kan, kelakuannya makin parah lah, sampai si suaminya ini khawatir, ya kan, sama dia. Nah, si Somaya khawatir. Terus Somanya ya. Si somanya. Jadi perilakunya ini berubah lah. Dia nganggap dirinya ini Dewi. Oke. Ya kan, Dewi, ya kan, terus udah reinkarnasi berkali-kali, ya kan. Dia juga bisa punya kekuatan supranatural lah, ya kan. Sampai si suaminya ini udah nggak tahan, ya kan. Dan tapi yang cabut dia ini Lorinya. Dia cabut dari rumah, ya kan, cabut. Tapi habis itu digugat cerai sama suaminya, ya kan. Akhirnya ya udah tuh si Lori ini bawa, dia punya 2 anak, ya kan, sama si suaminya ini. Dibawa juga balik ke rumah kakaknya, Alex namanya. Nah Alex ini orang yang fanatik juga tuh, fanatik agama juga. Si Lori ini dia tuh punya konsep namanya konsep zombie, ya kan. Jadi zombie itu bukan yang maksudnya hidup yang di film-film ya, tapi lebih ke orang yang dirasukin jiwanya sama iblis. Oh, zombie scrolling. Bukan, Zombie beda. Scrolling. Ini udah diambil alih lah Tubuhnya ya? tubuhnya, jiwanya sama iblis. Itu yang namanya zombie. Oke. Sama HP ya. Bukan. Ada yang Ini- percaya tuh ya kan kisah begini nih makanya nih. Jadi Relate soalnya bang. Iya. iya kan. Jadi si Lori ini dia bilang ke Alex kalau suaminya ini termasuk zombie juga nih. Ya kan, zombie juga. Akhirnya suatu hari pas si Alexnya ini lagi suaminya ini lagi jemput anaknya, ya kan. Benar. Anaknya buat main, ya kan. Tapi habis itu ada pertengkaran apa segala macam, sama Alexnya ini ditembak sampai meninggal. Wah. Cekcok, ya kan. Ditembak sampai meninggal, ya kan. Polisi datang apa segala macam, tapi bilangnya ini self defense. Oke. Jadi nggak ada tuntutan apa-apa, ya kan. Habis itu setelah kejadian itu mereka berempat sama Alexnya ini pindah ke tempat tinggalnya si Chad. Di daerahnya itulah, ya kan. Dia pindah. Sawangan situ lah pokoknya. Oh, dekat-dekat situ lah Citra maksudnya. Maja City ya. Agak dalam tuh. Agak dalam ya kan. agak dalam memang ya. Dia pindah, ya kan, ke tempat tinggalnya Chad. Habis itu mulai dekat lagi, ya kan, mulai dekat lagi. Dan setelah beberapa lama setelah pindah, anaknya si Lori ini hilang. Ada 2 anak, dua-duanya hilang. Nggak jelas lah hilangnya kenapa, ya kan. Nggak dilaporin juga ke polisi. Nah pas beberapa waktu yang selanjutnya juga si Chad ini istrinya meninggal. Kan dia udah married Chad itu kan, istrinya meninggal.
dan meninggal itu katanya serangan jantung. Tapi yang bikin curiga si Chad nih nggak mau diotopsi, istrinya itu nggak mau diotopsi kan. Udah 2 minggu kemudian mereka pindah ke Hawaii. Si Chad sama si Lori udah nikah. Tapi kan anaknya ini kan hilang nih. Nah ternyata salah satu dari anaknya itu anak angkat. Jadi masih punya nenek kandung, ya kan, masih punya nenek kandung yang nyariin terus cucunya itu. Gitu. Mana nih kok nggak ada? Sedangkan si Lori ini alasan mulu, enggak lagi main apa segala macam, ya kan. Terus si neneknya ini lapor ke polisi, udah kan, dicariin, ditanya ya kan, si Lori sama Chad, mana nih anak lu apa segala macam. Oh enggak, lagi sama neneknya kok. Lah, yang ngelaporin kan benar neneknya, ya kan. Langsung dicurigain apa segala macam, ya kan. Dicurigain, dicek lebih lanjut lagi, ternyata sampai digerebek si Chad ini. Yang pertama dilakuin sama polisinya itu ngebongkar kuburannya istrinya. Oke, ternyata pas dicek itu bukan serangan jantung, tapi kekerasan. Abuse ya. Abuse. Habis itu dicek lagi rumahnya, ya kan. Rumahnya Chad ini. Pas dicek ternyata nemu 2 jenazah anak. Nggak dikubur tuh kan? Dikubur. Di halaman belakang. Pakai anjing pelacak kayak gitu ya. Iya, ternyata anaknya si Lori ini Udah mokat tadi kubur. Gila, udah besok ditangkap semua tuh si Chad sama si Lori, ya kan. Benar. Kena hukuman, si Lori ya kena seumur hidup, Chadnya hukuman mati. Ya emang harus mati. Iya. Nah kalau si Alexnya yang kakaknya si Lori tadi, sebelum didakwa udah meninggal duluan. Hoki yang gitu-gitu ya. Kayaknya sih dibunuh sama si Chad sama Lori. Supaya saksi lagi. Biar gak makin parah. Takutnya kan tiba-tiba grogi kan, udah teleport. teleport. Iya, bocor lebih jauh nanti. Padahal juga udah hukuman mati juga sih, Chat. Ada gunanya juga sebenarnya dia. Iya, percuma juga ya. Kenapa ya begitu ya? Gitu. Itulah cerita dari The Running tadi ya kan. Walking kan zombie beneran kan. Runningnya masih bisa lari nih zombinya nih. Gitu ya. Ya. Seru ya main cerita tentang cult gitu. Banyak banget coy. Cuma sekarang udah dikit sih. Semuanya udah berbalut agama soalnya kalau sekarang kan. Oh iya. Mainnya lebih soft ya? Iya, mainnya lebih soft. Soft selling. Harus organik gitu ya. Harus organik. Dari semua cerita nih Bang Aldo yang pernah lu bahas ya kan. Which is itu udah mungkin ratusan bahkan ribuan kali mungkin cerita. Ya udah ribuan lagi kayak ratusan nih. Mau 500. Mau 500 cerita ya kan. Apa cerita tergila yang pernah lu denger? Ya salah satu yang mungkin kita tutup ini dengan yang jorok aja ya. Boleh. Porta Potty Dubai itu udah gak ada lawan menurut gue. Porta Potty Dubai? Iya. Kenapa emang? Lu pada tahu gak? Enggak. Gue tahu Porta Potty sih, tapi gue gak tahu kejadiannya Porta Potty di Dubai. Oke, di Dubai jadi ada, jadi intinya di Dubai ada banyak sultan-sultan kaya kan. Iya. Betul. Semakin lu kaya, semakin lu sering bermain gitu kan. Bermain dengan perempuan-perempuan misalnya. Contoh misalnya si Arsyad nih. Dia kan sering nih, misalnya nih, main nih misalnya sama lawan jenisnya nih. Karena terlalu sering lu akhirnya mencari hal-hal yang lebih ekstrim kan. Maksud Anda karena saya Arab, maksud Anda ya? Karena saya Arab maksudnya? Bukan lah, gue orang gak rasis. Oh begitu. Kita semua kan orang Indonesia. Oh iya. Iya Indonesia. Salah satu fetishnya adalah Porta Potty ini. Oh gue tahu deh. Iya, alias orang-orang ini mukanya suka mau diberakin sama cewek-cewek. Iya. Jadi nih konsepnya nih Son. Kalau di influencer cakep dari luar negeri itu bakal dikontak sama agensinya lewat Instagram. Habis itu lu bakal dibayar di muka. Nih, lu percaya bahwa gue agensi legit, gue bayar lu 5.000 US mau ke Dubai enggak? Ngeposting soal Dubai. Tapi lu nyampe sono bisa juga ditawarin lu mau ekstra kerjaan lagi. Kerjaan lain enggak? Kalau lu mau ngeberakin bos-bos gede ini, sama nanti muka lu juga diberakin. Muka ceweknya diberakin juga diberakin juga. Kalau lu mau diberakin juga, digencingin juga, dapat duitnya lebih banyak lagi. Nah, sekarang makanya lu sering banget lihat influencer bule-bule gitu ada di Dubai, foto-foto pakai bikini dan kawan-kawan. Rata-rata semuanya memang dipanggil sama sultan-sultan dari Dubai. Makanya banyak banget yang ke Dubai ya. Banyak banget yang ke Dubai. Bule banyak. Itu udah konsepnya Porta Potty itu udah general, udah jadi sebuah kelaziman gitu. Bahwa ada fetish itu di sana dan dieksploit, dan datang ini bukan orang-orang lokal tapi influencer. Langsung influencer. Gila ya. Oil money ya. Iya, oil money, Arab money itu. Kalau Cristiano Ronaldo aja bisa datang, kenapa yang lain tidak gitu? Nah, ya kan. Itu menurut gue paling absurd sih, karena gue nggak nyangka bahwa ada orang mau diberakin. Gue nggak tahu sih. Kalau lu mau nggak sih? Misal dibayar 1 juta US dollar buat berangkat ke Dubai, terus diberakin. Oh nggak mau lah. 1 juta dolar tuh. Habis ini nih dia kamera tutup, nomornya berapa?
Manusia hidup Tolong kalau dong, tanpa kenalan. harga diri buat apa? Sedap. Ya kan? Tapi kan, Ya kan? ini kan ngomongin orang yang tokoh apa pasti gede ya kan? Kan pasti rahasia terjaga sih. Iya. Oh. Nggak ada Gimana yang San? tahu nih. Kalau lu terima gak San? Sebaik-baiknya bangkai disimpan pasti tercium juga baunya. Oh, Tapi cuman diberakin aja gitu San. diberakin aja ya. Enggak lah, nanti aja setelah kamera ini. Nanti ya. Oh. Nanti kalau bertiga kita foto bareng boarding pas ke Dubai gitu ya. Nanti itu udah masih kita. Sama sekalian red card-nya juga ya. Itu karena ada acara game convention dong Game di Dubai convention berarti. di Dubai. Iya, nanti orang Bener ngecek ke juga. Dubai game convention. Oh, berarti yang ini waktu bilang di podcast Richard. Itu Richard Elson. Iya. Itu sih salah satu cerita paling absurd yang pernah gue coba research sih. Cerita tergila yang pernah lu denger ya. Itu gila cerita sih itu terkenal sih. itu. Itu cerita Dia terkenal itu ya. terkenal gue tahu. Itu. Tahu gue. Tapi ada kayak orang yang ketahuan nggak? Maksudnya Kalau yang kebuka nggak? belum ada yang sempet. Belum ada ya? Karena Ke blow up konon gitu nggak katanya ada ya? juga banyak artis-artis juga. Oh gitu. Yang dipakai. Berarti banyak artis juga ya. Iya, ada berarti beberapa memang artis-artis juga. bangkainya nggak kecium sih Iya, ya. Berarti sih ya. Cium sih, bener Classified sih. banget lah. Iya. Tapi habis itu ya biaya apa namanya psikolog mungkin agak mahal gitu ya Son ya, mungkin ya. Iya. Kan kalau di Amerika kan tinggal popping pills doang Son ya kan. Iya, Tapi kan genre Ganggu. itu emang ada sih. Hah? Skate itu kan emang ada genrenya. Maksud gue certain people like this shit gitu. Jangan-jangan emang influencer itu suka juga gitu Bisa maksudnya. jadi kan? Bisa jadi. Bisa jadi. Iya. Iya ya bisa juga ya. Iya, orang mau ngelakuin apa aja buat duit ya kan. Sempet ya. dicoba juga. Coba lah mungkin chat. Nah, Kali aja mungkin itu adalah Oh. selera lu gitu. Tapi kalau kayak gitu dipotong agensi juga nggak sih? nah. Udah diberakin gua doang. Iya, maksudnya Gua kasih lagi gitu kan. Iya, Bang Ya Aldo nih. ampun. Iya, gimana nih Bang Aldo? Gimana ya? Sedih bener. Cetek gue agensinya tuh ya. Mbak potong ya Mbak ya. Potong ya. Iya. Tayang trauma ya kan. Masih dipotong juga sih. Wadidaw itu. Emang untuk uang kadang-kadang orang ini juga ya, maksudnya mau melakukan apa aja ya. Kalau bener ada agensinya sih gila sih emang. Men sekarang itu bukan cuman influencer doang. Cewek itu banyak sekali tawaran-tawaran begitu. Tahu tuh chat. Jadi cewek di dunia sekarang ini, Sulit ya. wah itu banyak banget godaannya bos. Lu mau nakal itu di provide bos, lu nggak usah keluar duit deh. Iya benar. Nih gue ngomong benar. apa adanya aja nih. Benar. Zaman sekarang nih beda sama zaman kita dulu Son Masian. Heeh. Sekarang lebih lagi. Iya. Lu mau nakal ada yang ini pasti ada yang ngasih uang ya kan. Ada yang begini begitu. Dulu kita mau nakal mesti berjuang nih. Chat. Iya. Iya. Oh sekarang kan ada yang kayak hosting ya kan, ada juga ya kan dibayarin. Kan. Jadi Anda punya Pengalaman lu berdua semua ya. anak perempuan harus hati-hati. Iya, Anda. Kan kita emang suka ngulik-ngulik biar paham. Ngulik karena kan kita orangnya riset banget riset ya, Son, banget, ya. riset banget. Bener. Suka Gue baca-baca. jauhin anak perempuan gue dari orang-orang kayak gitu. Iya, riset lu terlalu dalam feeling gua. Iya, dia terlalu dalam. Iya, sekarang jadi perempuan itu sumpah godaannya banyak banget. Iya. Lu mau nakal itu lu nggak perlu keluar apa-apa, bener nggak perlu keluar apa-apa. Bahkan di tempat yang paling eksklusif sekalipun tuh. Saya dengar begitu. Iya. Tapi ada klasifikasi khusus dong. Perempuannya harus kayak gimana gitu ya. Apa everyone? Bahkan tidak. Tidak. Bahkan tidak. Bahkan tidak ya. Lu berjenis kelamin perempuan bisa. Bisa. Masuk lah ya. Biasanya apa sih kalau misalnya tempat-tempat begitu yang dicari ya kan? Minum kan. Iya. Gratis. Kan nggak ada tulisannya. Oh iya ya gratis untuk wanita yang cantik saja kan. Semua ya. Semua wanita. Benar. Semua wanita. Benar itu. Oh, ya kan. Karena semua wanita cantik ya, Zat. Semua wanita cantik. Benar. Jadi nggak perlu ada lagi tulisan-tulisan Nggak perlu kayak lagi tulisan gitu. hanya wanita cantik tidak perlu itu. Kan semuanya cantik. Betul. Benar. Apalagi kalau gelap ya Son ya. Nah, begitu ya kan? Sering ya lihat di gelap biasanya. Enggak juga sih. Nggak juga ya? Enggak juga. Pasti apa Bang Aldo lebih sering lihat yang gelap ya Son ya. Pasti. Kan udah nikah soalnya. Udah nikah. Benar. Merem kalau gua mah. Benar. Gua mau dia merem-merem tuh. Merem-melek tuh, merem-melek. Karena bosan apa gimana orang ya? Seru aja lah gitu pokoknya. Gitu. Iya. Oke deh kalau gitu terima kasih banyak. Yes. Bang Aldo udah datang ke sini. Terima kasih banyak Next Bang time Aldo. gua yang ngajak mampir ya. Yes, boleh. Mantap. Boleh banget ya kan. Nah, saya ahli Kita hancurin kungfu. aja nih. Silakan Mereka Anda berdua ini. mau jeblos-jeblosin kemana saya ahli kungfu tenang ya kan. Jadi boleh aja nanti kita Thank you akan datang. invitationnya. Terima kasih banyak. Terima kasih. It's been honor ya for Wah, us gitu ya. Karena Bang Aldo ini kan ada YouTuber senior juga kan ibaratnya. Senior kita lah. Senior kita. Biasa. Kan? Jadi kita terima kasih banyak udah menyempatkan waktunya yang sibuk ini untuk datang ke sini gitu ya. Siap, terima kasih. Iya. Oke. Rumah yang besar ini. Luar Yes.
Keren banget. Bisa dikasih tahu dong Anda. Oh iya, sorry. Iya, nanti gimana masuk? Kecil ini rumahnya cuma sepetak ini tidur juga di atas genteng. Iya kan? Masih polos nih. Saking nggak ada sih? tempatnya kita sampai bikin video di Loteng. Iya. Tempatnya begitu. Nanti kalau ada sponsor renov ya. Oh iya dong. Kalau mau ada sponsor silakan. Yuk bedah rumah yuk. Bisa Bener. masuk. Nah itu dia so. Iya. Sih tolong ya kan. Nah gitu ya. Oke kalau gitu terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton dari awal sampai akhir. Thank you so much. Langsung aja komen di bawah karena itu udah ada Respect for us. Yes, jangan lupa selalu komen, like, dan subscribe video-video kita. Yes. Jangan lupa juga join member dan Discord kita, link di deskripsi. Yes, sampai jumpa di episode selanjutnya dari Di Atas 12. Mantap. Mantap.